Pak, ya kemarin saya ngajar itu kelas 12 yang camp ini, mereka pasif loh. Itu gimana ya? Katanya kok. Tapi kalau disuruh jawab di poll itu mau jawab. Jawab di polling. Itu mereka iya 1, 2, 3 itu. Tapi kalau pas pembelajaran saya tanya atau ini kok nggak ada ini, kok beda ya sama kelas yang biasanya saya bilang gitu juga ke anak-anak. Ya, mesti dicek karena soalnya ada beberapa ngaco ya itu 30%. Nah, itu kemarin saya harus dicek dulu berarti Pak. Nah itu dia makanya ada yang nggak ada jawabannya. Saya nggak pakai polling, makanya pakai chat. Kita tulis jawabannya apa. Kalau punya jawaban sendiri silakan. Soalnya agak ini, makanya pembahasannya juga kalau saya mau tahu yang sendiri kan ada anak-anak itu. Oh ya Allah. Ini kamera saya rusak. Nggak apa ya, sebelumnya aman-aman aja. Apa? Kamera. Rusak? Oh, nggak ada yang di sini. Kemarin ini nggak tampil. Tampilnya sebagian, jadi kayak ini ke sini gitu loh. Kayak kameranya rusak gitu. Oke, teman-teman sudah banyak yang hadir ya, ada 8 yang sudah masuk. Kita mulai langsung. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Aulia bagus. Halo Amir. Halo Pak. Oke. Halo Anissa. Halo Kak. Oke, bisa ya suara saya terdengar ya. Halo anak Agung. Oke. Halo anak Agung. Alit. Iya. Oke. Aulia. Iya Kak. Oke. Saya cek dulu ya satu-satu ya. Dia, halo dia. Suaranya kurang kedengaran kalau dia. Kalifatia. Halo Kalifatia. Halo Kak. Oke, sip. Rashid. Iya Kak. Oke. Halo Raffi. Halo Kak. Oke. Sip. Semoga hari ini lebih aktif ya dari yang sebelumnya. Namanya aktif untuk ngomong. Jadi biar kelasnya lebih terasa dinamis. Oke, karena waktu kita terbatas dan kita pertemuan pertama baru 7 soal, ya Allah. Tapi memang saya sudah bilang ya, pertemuan 1 dan 2 itu saya akan membahas materi, menambahkan materi maksudnya seperti itu. Nanti pertemuan 3, 4, 5, 6, sampai 6 atau enggak ya? Itu kita pure langsung bahas soal. Jadi ada soal ini, jawabannya seperti ini. Soal ini jawabannya seperti ini. Nanti akan seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang hari Senin kemarin. Oke. Di Senin kemarin kita udah bahas soal tentang oh, ini yang terakhir itu. Yang terakhir itu tentang RLC ya. RLC. Oke. Tetapi hanya ada kapasitor aja. Sementara yang lain sebenarnya ada resistor dan L. L itu adalah induktor. Satuannya Henry. Kapasitor satuannya farad. Nah ini nggak nyambung. Jadi harus supaya menjadi ohm. Ini perlu kita ubah rumusnya menjadi XL namanya. Kapasitas dari induktor. Omega dikali L. Nanti satuannya udah jadi ohm. Kalau yang kapasitor XC. Kapasitor. Tapi rumusnya seper omega C. Satuannya udah jadi ohm. Oke. Nomor 8. Konsepnya sama seperti yang kemarin. Jadi 2 menit kalian coba. Setelah itu kita bahas. Mohon maaf ini suaranya siapa?
Win-win. Saya mute dulu ya. Oke, silahkan dicoba untuk soal nomor 8 ini. Pollingnya sudah saya launch. Astagfirullahaladzim. Ngantuk Mbak Jantung. Itu posisinya emang kalau ya, ini tentang momen inersia. Oh, ada chat. Kak, saya keluar sebentar ya. Share screen-nya belum muncul, nge-lag. Win-win. Ya, boleh. Yang lain layarnya udah tampil ya? Oke, satu orang menjawab. Baru 2 orang. Ingat, ini batang. Momen inersia dari sebuah batang. Bukan bola pejal, bukan juga silinder pejal, atau bola berongga, atau silinder berongga, itu bukan. Oke. Sepertinya baru pada mau menjawab. Ini lebih dari 2 menit, saya biarin dulu deh. Sampai 3 menit ya, coba deh. Sepuluh detik lagi. Oke, cukup ya. Oke, ini sudah ada yang menjawab. Totalnya 6 orang menjawab. 3 menjawab B. Oh, share result. 3 orang menjawab B, 1 orang menjawab C, 2 menjawab E. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Coba kita baca, batang AB dengan massa 3 kg diputar melalui titik A, memiliki momen inersia 9 km². Jika diputar melalui titik O itu titiknya AO sama dengan OB, artinya O itu di tengah-tengah batang. Momen inersianya menjadi berapa? Nah, gambarannya seperti ini nih. Saya punya batang AB, seperti ini. Nah, saat saya putar di sumbu A, berarti di sini. Saya putarnya di sini. Ini A, ini B, seperti ini. Artinya di pinggir ya, di pinggir nih. Nah, nilai momen inersianya adalah 9. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan diputarnya bukan di A, tetapi di tengah-tengah, di tengah-tengah batangnya. Nih, anggap di sini tengah-tengahnya ya.
Ini A, ini B. Nah, kalau di sini nilai I-nya menjadi berapa? Oke. Siapa yang tahu rumusnya? Momen inersia untuk batang yang diputar di pinggir dan diputar di sebelah tengahnya. Rumusnya apa? Masanya M, panjangnya L. Masanya M, panjangnya ke sana L totalnya. Kalau di pinggir, ini nilainya besar. Jadi kalau di pinggir, ini nilai momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Ini rumus untuk momen inersia di batang. Tetapi kalau diputarnya di tengah, ini adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, karena ada unsur ml kuadrat sama-sama ada ml kuadrat, berarti kita hanya tinggal mencari nilai ml kuadratnya dulu aja, nggak apa-apa. Sama ya, cuma angka depannya aja yang lain. Nah, berarti ml kuadrat kan ini 9 ya. Berarti nilai ml kuadrat ini adalah 3 kali 9. Nah, kita masukkan di sini. Maka I-nya adalah 1/12 kali ml kuadratnya 3 kali 9. Ini 12 ya. 3 kali 9. Coret dulu. 4. 9 bagi 4. 2/4 ya. 2 sisa 1. Iya, 2/4. Gampang ya sebenarnya. Penghitungannya ini gampang sekali. Nah, sekarang kalau bendanya bukan batang. Selain batang, itu ada benda yang lain. Misalkan bola. Tetapi bola ada 2 jenis. Bola pejal dan bola berongga. Bola pejal. Siapa yang tahu nilai I-nya berapa bola pejal? Tulis di kolom chat. Siapa yang masih ingat? Ada juga bola berongga. Ada silinder juga. Pejal itu artinya berisi ya. Padat. Kalau berongga berarti nggak ada isinya. Contohnya kalau bola berongga itu bola buat main bola. Tahu bulat? Ya, tahu bulat boleh. I-nya berapa untuk bola pejal? 2/5 ya. Kalau berongga suara siapa ini? Farel, mohon maaf saya mute dulu ya. Kalau bola pejal ini 2/5 mr kuadrat. Kalau ada cat. Kalipati ya, oke. 2/3 benar ya? Ya. Oke. Oke, nanti saya jelaskan ya R-nya itu apa ya. Kalau untuk apa namanya bola dan silinder itu nanti R itu adalah jari-jarinya. Sebentar, bola berongga berapa nilainya? 2/3 ya? 2/3 atau 1/5 ya? Coba cek, coba cek. Saya takutnya salah.
Kan tadi mulai sampai 20 di jam 12 kan belum mati. Mungkin tadi ada notif itu dari Oh iya, 2/3 ya. Kok saya ingatnya 1/5 ya? Kok saya ingatnya 1/5? Berarti saya salah tadi. Kalau silinder, pejal. Siapa ingat? Kalau berongga berapa? Setengah ya. Benar nggak sih? Saya jadi ragu-ragu ya. Kalau pejal setengah, kalau tidak pejal, MR² aja. Ya benar. M itu apa? M itu massa, R itu jari-jari. Karena bola dan silinder itu kan ada jari-jarinya. Sedangkan kalau untuk yang panjang, yang ini, M itu massanya, L itu panjang dari batangnya. Biasanya yang sering keluar di soal biasanya bola pejal, silinder pejal. Ini sering keluar ini. Ini sering keluar. Nah, biasanya juga soal tentang momen inersia ini dihubungkan dengan materi di energi mekanik. Energi mekanik. Bagi yang belum tahu ya, momen inersia ini kan karena perputaran atau berputar, rotasi. Nah, rotasi. Nah, ada satu materi yang mungkin kalian belum terlalu familiar atau sudah pernah dapat tapi mungkin akan lupa. Kalau bendanya ini berotasi dan dia sambil bergerak dengan kecepatan v, berotasi berarti ada kecepatan omega namanya. Maka benda ini mempunyai dua energi kinetik. Yang pertama energi kinetik translasi. Rumusnya yang setengah mv². Satu lagi namanya energi kinetik rotasi. Kalau rotasi setengah I omega². Itu apa? Ini momen inersia yang tadi kita bahas. Omega itu apa? Kecepatan sudut. Nah, dari rumus setengah I omega² ini, karena nanti totalnya, Eka total itu sama dengan Eka trans plus Eka rotasi. Ya, kalau kita lihat sekilas, ini nggak nyambung, karena setengah mv² dan setengah I omega². Sekilas nggak nyambung. Tapi sebenarnya ada hubungannya. Misal ini adalah bola pejal. Bola pejal, misal ya. Coba kita kembangkan rumus ini menjadi bentuk yang mengandung mv². Setengah mv² plus setengah. Nah, I dari bola pejal tadi apa? 2/5 ya. 2/5 mr². Omega, hubungannya omega dengan V apa? Hubungan antara V dan omega adalah V sama dengan omega dikali R. Ini waktu membahas tentang gerak melingkar beraturan. Maka omega sama dengan V per R. Jadi kalau kuadrat berarti V² per R². Maka R²-nya boleh dicoret. Duanya boleh coret. Nah, berarti setengah mv² ditambah 1/5 mv². Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa meskipun energi kinetik rotasi ini rumusnya setengah I omega², tetapi ini bisa dikonversi menjadi bentuk mv², meskipun angkanya tidak setengah, tidak sama lagi. Angka di sini bisa 1/5, bisa 7/10, tergantung bendanya. Bola pejal atau silinder pejal, atau bola berongga atau silinder berongga. Seperti itu.
Biasanya ini keluar kalau membahas soal tentang energi mekanik. Biasanya keluar ini soal. Pengembangannya di situ, biasanya pengembangan di situ. Oke, cukup. Tambahan aja. Oke, lanjut. Soal nomor 9. Silahkan. Sebab akibat ya. Mantap ya, terima kasih ya. Oke, sudah 3 orang menjawab. Satu menit, 4 menjawab. Mantap. Saya tadi udah makan juga. Oke, cukup. Empat orang menjawab A. 1 orang menjawab B. 3 orang menjawab C. 1 orang menjawab D. Oke. Kita bahas. Materi ini tentang interferensi. Interferensi itu perpaduan dari 2 gelombang. Agar interferensi cahaya dapat teramati dengan jelas, ini ada kata dengan jelas, maka kedua gelombang cahaya harus bersifat koheren. Koheren itu artinya apa? Koheren? Koheren ini mirip ya, identik. Kalau frekuensi sama, lambdanya pasti sama, persis. Frekuensi lambda ini sama. Beda fasenya juga sama. Atau fasenya sama. Nah, pernyataannya benar atau salah dulu? Kira-kira. Cara berpikir ya, atau cara menggambarkan interferensi gelombang cahaya, itu sama seperti kita menggambarkan interferensi atau perpaduan dari 2 gelombang ombak di laut. Bayangkan ada 2 ombak di laut. Satunya ombaknya besar, satunya kecil. Nah, kalau satunya besar, satunya kecil, maka perpaduannya ini pasti tidak mungkin bisa maksimal. Artinya, ya kalaupun mereka konstruktif, artinya saling memperkuat, itu pasti tidak akan sekuat kalau gelombangnya sama-sama besar misalkan ya.
Misalkan gini deh, gambarnya gini deh. Ini ombak besar, ini ombak kecil. Kalau ini bertemu, berpadu, maka pasti gelombang yang perpaduannya ini hanya mirip seperti gelombang pertama, tapi nambah dikit. Jadi mungkin hanya segini nih perpaduannya nih. Tapi kalau dua-duanya sama besar, segede ini juga gede, sama persis dan koheren. Pokoknya kalau identik atau sama persis namanya koheren. Maka ini akan membentuk perpaduan paling maksimum. Jadi ini bisa besar, paling besar. Perpaduannya besar. Jadi pernyataan benar. Pernyataan benar. Sekarang kita lihat sebabnya. Kedua gelombang cahaya memiliki amplitudo dan frekuensi yang berbeda, serta fasenya tetap. Jelas salah dong? Yang namanya koheren itu pasti harus sama. Mirip, identik. Amplitudonya berarti sama ya. Tidak, amplitudonya belum ini tadi. Amplitudo kok lambda. Jelas dong, ini berbeda. Salah ini pasti. Jadi benar salah. Benar salah itu apa? C bukan sih? Ya, C. Apa namanya? Hafalkan ya kata koheren. Koheren itu identik baik amplitudonya, frekuensinya. Kalau frekuensi sama, otomatis periode sama, lambdanya juga sama. Karena ini merupakan gelombang elektromagnetik. Dari persamaan kecepatan cahaya C itu sama dengan frekuensi dikali lambda. Kan ini selalu sama nilainya. Berarti F dan lambda pasti juga identik. Oke, ini tidak perlu banyak pembahasan, tetapi kalau misalkan rumus interferensi yang sesungguhnya, interferensi cahaya yang sesungguhnya ya, kita bahas sedikit boleh deh, sambil mengingat. Kalau misalkan ada dua buah cahaya yang berinterferensi, ini biasanya digambarkan pada interferensi celah ganda atau interferensi Young. Siapa masih ingat? Misalkan ada cahaya masuk melalui dua buah celah sempit. Nih, ada cahaya masuk nih. Dari satu sumber yang sama. Maka ini ada lambda. Ini celah 1. Ini celah 2. Nah, cahaya apabila melalui celah yang sangat sempit akan mengalami difraksi. Pelenturan. Difraksinya bagaimana? Saya gambar dulu seperti ini, biar nanti jelas. Ada yang lurus, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke bawah lagi, ada yang ke atas lagi. Sebenarnya menyebarnya banyak ya, tapi saya gambarnya cuma seperti ini. Nah, di celah kedua juga mengalami pelenturan. Kemana? Ke sini, ke bawah, ke sini lagi, ke atas lagi, ke atas sana juga ya. Nah, seperti ini. Gambarannya seperti ini. Oh, ini satu lagi, deh. Ada yang ke sini, deh. Aduh, kurang pas ini gambarnya. Nah, gambarnya kurang pas. Untuk penggambarannya nggak bagus nanti. Oke, gambarnya gini deh. Ini ke tengah aja, lebih bagus. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. 3 aja, 4 aja deh. Nah, ini juga gitu. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana lagi. Nah, seperti ini dulu deh.
Nah, yang namanya interferensi tadi kan perpaduan. Kalau perpaduan itu artinya mereka saling bertemu. Nah, kalau ada dua sumber cahaya, maka pasti akan bertemu pada satu titik. Nah, untuk mengetahui titik pertemuan, maka ini kita gunakan yang namanya layar atau tembok. Layar. Jadi kalau di layar kelihatan nanti. Nah, pola yang terbentuk ini adalah pola gelap dan terang. Jadi saat mereka bertemu, ini pola yang terjadi adalah pola terang. Terang yang di antara dua celah, ini namanya terang pusat. Yang ke atas namanya terang 1. Yang ke atas lagi terang 2. Ke bawah bagaimana? Sama, terang juga. Tapi terang 1 dan terang 2. Jadi ngikutin ke atas dan ke bawah sama penamaannya. Nah, selain pola terang, otomatis di sini tidak terjadi perpaduan gelombang. Kalau tidak terjadi perpaduan gelombang atau tidak ada cahaya yang melewati sini, berarti di sini adalah pola gelap atau destruktif. Destruktif. Jadi di sini, di antaranya ini, yang di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ini pola gelap. Maka kalau saya mengatakan di sini gelap 1, ini gelap 2, ini gelap 3. Ke bawah juga sama, gelap 1, gelap 2, nanti di sini ada tambahan gelap 3. Nah, sekarang persamaan pada interferensi yang di sini bagaimana? Kalau tadi kan cuma teori ya, kalau bentuk persamaannya bagaimana? Bentuk persamaannya adalah, hafalkan rumusnya ya, D sin theta sama dengan N dikali lambda. D itu apa? D itu lebar celah atau jarak dua celah. Sorry. Jarak dua celah. Berarti D di sini. D. Sin theta. Theta itu sudut. Sudutnya yang mana? Nah, sudut itu seperti ini. Misalkan ini celah, ini jarak letak celahnya. Ini layarnya. Ini terang pusat. Kemudian ini ke sini, ke terang 1. Nah, sudut itu yang namanya di sini sudutnya. Sudutnya di situ terbentuknya. Ya, tapi nanti diketahui di soal ya, pasti ya sudutnya. Kita biasanya tidak disuruh mencari sudut biasanya sih. N ini adalah orde. N ini adalah orde. Apa itu orde? Nanti saya jelaskan secara khusus untuk orde. Lambda apa? Lambda panjang gelombang. Oke, pengembangannya ada nggak rumusnya? Ada, pengembangannya ada. Apa itu? D dikali J per L sama dengan N kali lambda. Ada lagi nih Y dan L. Apa itu Y dan L? L adalah jarak antara celah ke layar. Jadi ini celahnya di sini, layarnya di sini. Maka jarak ke sana ini namanya L. L. Kalau Y apa Y? Y itu adalah jarak antar pola pada layar. Misalkan di soalnya nanti minta tentukan jarak antara terang pusat di sini ke terang 1 atau terang pusat ke gelap 2 misalkan. Pertanyaan seperti itu. Nah, jarak antar pola ini yang disebut dengan Y. Y. Jaraknya berapa ini? Berapa senti atau berapa mili ini? Gitu loh. Itu namanya Y. Berarti sudah. Tinggal N, orde. Bagaimana menentukan orde? Kalau lambda jelas ya, panjang gelombang. Sekarang cara menentukan orde bagaimana? Khusus. Kurang banyak sedikit ini tempatnya. Bentar, ini rumusnya bisa naikkan sedikit. Bentar ya. Oke. Naik sedikit. Hop. Naik sedikit. Oke.
Oke, sekarang kita bahas tentang orde. Ini di kelas 12, di kelas 11 SMP ya, SMA ya. Orde baik warna merah. Orde. Orde ini sebenarnya menentukan jenis interferensi. Kalau interferensinya adalah maksimum, itu namanya konstruktif. Tetapi kalau minimum, itu berarti polanya gelap atau destruktif. Penentuan orde seperti ini. Misalkan di sini adalah terang pusat, di sini gelap 1. Di sini terang 1, di sini gelap 2, dan seterusnya. Nah, berapa nilai N? N ini nanti ya, N. Kalau misalkan terang, pola terang, N untuk terang, angkanya utuh. 1, 2, 3, titik-titik. Tapi kalau gelap, melibatkan gelap dan terang, ini ada setengahnya. Setengah, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Nah, cara menentukan bagaimana? Jarak, orde antara terang ke gelap yang berdekatan, ini nilai ordenya adalah setengah. Ingat ya, terang dan gelap yang saling berdekatan, nilai ordenya adalah setengah. Jadi antara terang pusat ke gelap 1, ini kita bisa mengatakan N-nya adalah setengah. Kalau terang ke gelap sini berapa? Sama, N-nya juga setengah. Tetapi kalau terang ke terang, ya berarti kalau ini ke sini setengah, ini ke sini setengah, berarti totalnya 1. Atau gelap ke gelap. Ya gelap ke terang setengah, terang ke gelap lagi setengah lagi. Jadi N-nya 1. Nah, orde ini ditentukan oleh soal yang ditanyakan. Misalkan, tentukan jarak antara terang pusat ke terang 2. Jarak ya, kalau yang ditanya jarak, maka pertanyaannya sebenarnya nyarinya Y. Tapi untuk mencari Y ini, kita memerlukan orde. Orde dari kata soalnya tadi. Dari terang pusat ke terang 2. Berarti ordenya berapa? Setengah, 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 setengah. Berarti totalnya 2. Seperti itu. Terang pusat ke terang 2, ini berarti ordenya 2. Itu tentang interferensi celah ganda atau interferensi Young. Oke, ini hanya tambahan aja. Karena tadi membahas tentang interferensi, boleh kita bahas sedikit rumusnya. Oke, kita lanjutkan di... Ada pertanyaan? Boleh kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Silakan dijawab. Ini tentang fisika modern, efek Compton. Satu orang. Dua orang. Empat orang. 7. 40 detik lagi.
Oke, cukup. Bentar ya, saya absen dulu ya. Oke, 5 orang menjawab A, 2 orang menjawab B, 1 menjawab C, 3 orang menjawab D. Oke, tidak ada yang menjawab E. Oke. Kita bahas ya, efek Compton ini termasuk salah satu materi di fisika modern. Selain ada efek Compton, ada juga efek fotolistrik. Itu satu materi tuh, kalau kalian pernah dengar. Efek Compton ini adalah hamburan dari foton. Hamburan dari foton. Ceritanya bagaimana? Ini mirip seperti pada apa namanya efek fotolistrik, tapi sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Oke, foton. Saya punya foton. Foton itu adalah cahaya ya. Bukan materi karena dianggapnya tidak mempunyai massa, tetapi mempunyai energi. Jadi bentuknya gelombang. Gelombang. Itu namanya foton. Nah, energinya berapa? Karena tidak ada materinya, berarti ini menggunakan persamaan dari fotolistrik, Planck. Energinya sama dengan H dikali F. F itu frekuensi, H itu ketetapan Planck yang 6,62 kali 10⁻³ kalau nggak salah ya. Tuh. Nah, foton ini mengenai atau menabrak sebuah elektron. Nah, sebuah elektron. Akibatnya apa? Nah, ini garis tambahan. Akibatnya akan terjadi hamburan foton. Jadi ini nanti elektronnya ke bawah, boleh ya, salah satu arahnya boleh ya. Misalnya saya pakai arah elektronnya yang ke bawah. Ini elektronnya ke bawah. Sementara fotonnya ini ke atas. Oh, cara memahami ini mirip seperti tumbukan. Tumbukan, collision. Nah, seperti ini. Nanti akan membentuk sudut antara hamburan ini dengan arah elektronnya. Jadi nanti dia punya energi kinetik di sini. Nah, sudutnya namanya theta. Nah, kita coba baca soalnya. Gambarannya, kejadiannya seperti itu. Pada efek Compton, panjang gelombang hamburan lebih besar dari panjang gelombang foton yang datang. Oke. Seharusnya yang pernyataan ini kita bisa menarik kesimpulan. Harusnya. Coba cek. Karena ini pernyataannya tentang panjang gelombang, maka rumus HF ini akan saya ubah ke rumus yang mengandung lambda, panjang gelombang. Apa itu? HC per lambda. Dapat dari mana? Kan tadi saya sudah mengatakan ya di materi yang sebelumnya tadi, C itu sama dengan frekuensi dikali lambda. Maka kalau nyari F, berarti C dibagi lambda, jadinya ini. Jadinya itu. Nah, sekarang kita apa namanya? Pakai logika. Kira-kira energi foton itu lebih besar energi foton saat datang atau setelah terhamburkan? Coba dijawab di chat kalau nggak ada yang mau ngomong. Kira-kira energi foton itu lebih besar saat datang atau pertama kali atau setelah menabrak elektron atau hamburannya. Kira-kira lebih besar mana energinya? Tolong ditulis di chat. Seharusnya gampang ini logika ini. Ya, pas datang. Benar, Amir. Terima kasih. Yang lainnya kok nggak jawab sih? Ya, energinya pasti lebih besar pas datang. Sekarang,
energi besar, panjang gelombangnya kecil atau besar? Coba ya, energi besar, E besar, maka lambdanya besar atau kecil? Tolong dijawab di chat. Dari persamaan ini, E sama dengan HC per lambda. Kan H dan C konstan ya, antara E dan lambdanya aja. Ini apa namanya? Yang lainnya kok nggak jawab ya? Tapi tahu ya, semoga tahu ya. Oke, benar. Karena antara E dengan lambda ini perbandingannya adalah terbalik. Kalau perbandingan kalau ada per dan dengan bawah itu namanya perbandingan terbalik. Kalau terbalik, maka kalau E-nya mintanya besar, maka lambdanya harus kecil. Gitu. Atau dibalik, E-nya minta kecil, berarti lambdanya besar. Nah, berarti pernyataannya benar atau salah? Pasti benar dong. Kok ini sih? Salah. Yang atas. Panjang gelombang hamburan, yang di sini berarti, kan ini energinya kecil di sini. Di posisi ini energinya kecil. Berarti di sini energi kecil. Di sini energi besar. Nah, panjang gelombang hamburan yang di sini lebih besar. Benar, karena kalau lambdanya besar, energinya kecil. Jadi ini benar. Jadi yang jawab D jelas salah. Oke, lanjut ke sebabnya. Foton yang jatuh pada permukaan logam akan dihamburkan oleh elektron-elektron. Benar dong. Kan penyebab dari hamburan ini karena menabrak dari elektronnya. Berarti benar dong. Kenapa bisa menabrak elektron? Karena kalau misalnya kita punya logam, itu kan terbuat dari elemen tertentu. Bagian terluar dari elemen itu ya elektron. Tidak sampai menembus ke inti. Karena kalau sampai menembus ke inti, nanti terjadinya reaksi inti. Kalau membahas reaksi inti, itu berarti membahasnya udah fisika modern, tetapi yang nuklir. Kalau ini belum sampai ke nuklir, energinya masih kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah benar-benar. Berhubungan enggak? Ya berhubungan, sama-sama membahas tentang Compton dan foton dong, sama. Berhubungan. Oke, ada yang masih bingung? Tahu ya alur untuk menentukan ini besar atau kecil, lambdanya besar, kecil, energinya besar, kecil, itu alurnya bisa ya. Oke, kita lanjutkan karena ini cukup ya. Rumusnya sebenarnya ada. Oh iya, rumusnya ya. Anggap di sini lambda, di sini lambda aksen. Lambda aksen min lambda, karena lebih besar yang di sini. Ini sama dengan H per MC dikali dengan 1 min cos dari sudutnya. Tapi sangat jarang sekali soalnya itu hitungan untuk materi efek Compton. Itu sangat jarang sekali. Biasanya hanya teori seperti ini. Biasanya. Ada satu lagi efek fotolistrik. Ya, kapan? Nanti kalau ada soalnya deh. Oke. Lanjut nomor 11. 4 soal ya ternyata kita. Oke, mungkin saya terlalu panjang ya untuk materinya. Mungkin bisa dipercepat ya. Oke, nomor 11 silahkan dicoba. Ini tentang gerak vertikal, tapi mintanya ke bawah. Vertikal ke bawah.
Ya, sambil menjawab, saya izin dulu ke belakang ya. 1 menit. Oke, baru 5 menjawab. 6. 7. Saya tunggu sebentar ya. 8. 10 detik lagi. Oke, cukup. Oke, terima kasih yang udah menjawab. B 3 orang, C 1 orang, D 3 orang, E 3 orang. Rata ya? Rata. Saya C, Pak. Oke, ambil C. Kita cek. Gerak vertikal. Oke ya. Nah, gerak vertikal ini sebenarnya sama persis dengan GLBB, tetapi arahnya ke bawah. Kalau arahnya ke bawah, berarti percepatan yang berlaku adalah percepatan gravitasi. Jadi A nanti akan berubah menjadi gravitasi, G. Percepatan gravitasi, G. Nah, coba masih ingat nggak rumusnya GLBB? PT sama dengan P0 plus A kali T. Maka pada gerak vertikal ke bawah, oh ya, sebentar. Ada satu lagi ya istilah ya. Ada gerak vertikal ke bawah, ada juga gerak jatuh bebas, free fall. Nah, bedanya apa? Kalau free fall itu kita lepaskan. Jadi kita megang sesuatu, kemudian kita lepaskan. Tetapi kalau bahasanya gerak vertikal ke bawah, itu ada tambahan kecepatan awal. Tahu bedanya ya, kalau free fall itu tidak ada kecepatan awal, tapi kalau gerak vertikal ke bawah ada namanya kecepatan awal. Jadi rumusnya menjadi apa ini? V0 plus G kali T. Sorry, ini plus ya. Karena ke bawah. Jadi nilai percepatannya positif. Nah, rumus yang kedua. Yang jarak S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kalau dibikin ke rumus ini berarti kita pakai istilah H. V0T plus setengah GT kuadrat. Satu lagi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH.
Nah, seperti ini nih. Itu rumus di GLBB. Oh, ini tadi VT ya maksudnya ya. VT sama dengan 0 plus VT. Oke. Nah, sekarang coba kita baca soalnya. Kecepatan awal benda yang dilemparkan ke bawah adalah V0. Oke, berarti ada V0. Agar kecepatan benda menjadi 3 kali semula, maka jarak dari posisi lemparnya adalah titik-titik. Nah, jadi dia mintanya saat kecepatannya itu 3 kali semula. Nah, kita nggak bisa memastikan apakah ini sudah sampai bawah atau belum. Ya, kita anggap aja dia sampai di sini nih. Saat di sini, VT-nya ini adalah 3 kali V0. Maka ketinggiannya ini berapa? Hanya ini berapa? Hanya berapa? Nah, cara menjawab bagaimana? Oke, ini lebih gampang ya. Karena VT-nya mengandung V0, jadi VT sama dengan 3 V0. Maka kita bisa gunakan rumus yang ketiga ini langsung. Jadi VT-nya kita ganti dengan V0. Jadi nanti di sini jadi V0, ini juga jadi ada V0. Jadi kita bisa. Coba kita uraikan yang di sini. VT-nya kita ubah menjadi 3 V0. Berarti 3 V0 tapi kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Seperti ini. 9 ya ini ya. 9 V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Berarti 2GH apa? 2GH sama dengan, ini pindahnya jadi minus kan? 9 dikurang 1, 8. 8 V0 kuadrat. Oh, nggak cukup sih. Berarti H sama dengan ya 8 V0 kuadrat dibagi 2G. Selesai. Oh, tapi angkanya bisa dibagi nih, 8 bagi 4. 8 bagi 2, 4. Jawabannya. Ini tadi nggak ada yang jawab ya. Oh, ada nih, 3 orang. Bagus. Ya, ini rumus di gerak vertikal. Secara umum kalau kalian bisa memahami konsep arahnya dan mengubah rumusnya menjadi yang ini. Yang di sini, insya Allah gampang atau bisalah mengotak-atiknya bisa insya Allah. Jadi pahami rumusnya. Asal-usulnya dari gerak GLBB seperti ini. Oke, ini tidak terlalu panjang ya. 12. Kalau tidak terlalu panjang kita lewati aja. Sebentar. Screen. Sebentar aja. Soalnya saya sering lupa untuk mengabsen. Ya, lanjutkan. Oh, pollingnya belum. Tentang hukum Newton. Hukum Newton yang ketiga, bukan yang pertama dan kedua. Atau aksi reaksi ya, kalau kalian pernah dengar. Dua orang menjawab. Empat orang menjawab. Satu menit ya.
11 menjawab. 2 lagi. Oke, waktu habis. 2 orang tidak menjawab. Tapi saya nggak bisa lihat siapa yang tidak menjawab. Satu menjawab B, 8 menjawab C, 2 menjawab E. Oke, bagus. Oke, kita bahas. Berikut ini merupakan ciri-ciri gaya aksi reaksi pada hukum Newton ketiga. Kecuali, ingat ya ada kata kecuali. Oh, ini masih. Oke, kita bahas. Konsepnya dulu deh. Aksi reaksi itu maksudnya, aksi reaksi ya, itu maksudnya saat ada benda memberikan gaya aksi, maka benda yang lain akan memberikan gaya reaksi. Contohnya gimana? Ya, contohnya kalau kita meletakkan sebuah kotak di lantai. Kotak di lantai. Maka kotak ini akan memberikan gaya aksi F aksi dalam bentuk weight atau gaya berat. Nah, lantainya karena dia dikasih gaya, ya dia harus membalas. Dia pengen membalas. Nah, gaya balasnya disebut sebagai gaya normal. F reaksi. Dalam bentuk namanya gaya normal. Nah, sekarang kita opsi ABC-nya kita lihat. Besar sama tetapi arah berlawanan, benar. Jadi kita bisa punya kesimpulannya, tarik kesimpulannya bahwa normal nilainya sama dengan W. Tetapi arahnya berlawanan atau ini positif, ini negatif. Atas positif ke bawah negatif. B. Bekerja pada 2 benda yang berbeda, benar. Benda 1 ini kotak, box. Benda 2 lantai. Ini box, ini lantai. Tidak segaris dan saling meniadakan. Nah, sebenarnya saling meniadakan ini benar. Jadi kalau ini dikurang dengan ini, saling meniadakan kan, karena tandanya negatif kan. Tetapi kata yang salah ada di sini nih. Tidak segaris. Ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Terjadi jika 2 benda berinteraksi. Oke, benar. Keduanya timbul bersama-sama. Iya. Timbul bersama-sama itu maksudnya kalau box ada gaya aksi, lantai langsung memberikan reaksi. Gitu. Kalau tidak timbul bersama-sama, ya cuma ada gaya aksi aja. Berarti nggak ada reaksi. Nah, maksudnya seperti itu. Tapi keduanya harus timbul bersama-sama. Oke. Sekarang aplikasinya di mana? Aplikasinya di mana? Gaya normal ini, persamaan di aksi reaksi ini. Biasanya penggunaannya adalah di gaya normal. Menentukan gaya normal. Nah, gaya normal bagaimana? Ya, kalau boxnya di tempat mendatar seperti ini, langsung ya. Ada W, ada normal. Berarti ini nilainya langsung normal sama dengan W. Seperti ini. Nah, sekarang kalau ada tambahan gaya, ditarik ke atas, F. Dan di sini ada sudutnya. Sama, ke atas ada normal, ke bawah ada W. Nah, persamaannya bagaimana? Normalnya sama dengan apa kalau ini? Siapa tahu? Tolong tulis di kolom chat kalau tahu. Kalau ada tambahan gaya miring seperti itu,
miringnya ke kanan atas, maka nilai normalnya sama dengan apa? W sin. Bukan. W-nya ini sudah searah dengan normal, sudah satu garis. Yang kita ubah arahnya bukan W-nya, tetapi F-nya, Amir. Ah. Kalau ada tambahan gaya seperti ini, maka kita uraikan F-nya. Yang ke atas ke sini, kan ini depan ya, depan sudut. Depan itu menggunakan sin. Maka ada tambahan gaya ke sini namanya F sin. Maka normalnya sama dengan, karena ini ke atas, berarti ini dianggap negatifnya W. Bukan ditambah ya, Aulia. Ya, Kalifatia benar. Jadi ini W min F sin. Ya, Aulia, W plus FY benar, tapi FY nilainya negatif ya, karena dia ke atas, lawannya W-nya kan ke atas. Sekarang kalau gayanya ke bawah bagaimana? Kalau ke bawah berarti ini bukan min tapi plus. Itu nggak saya bahas. Nanti kamu kembangkan sendiri. Sekarang kalau dalam bidang miring, satu lagi terakhir. Kalau dalam bidang miring, normalnya yang mana? Sudutnya di sini. Tetap W-nya ke bawah sini. Normal yang ke sana. Ini normal. Sama dengan apa kalau seperti ini? Siapa tahu? Dalam bidang miring, normal sama dengan apa? Uraian dari W. Satu, dua, tiga. Teng-tong. Ingat ya, W atau gaya berat ini, ya benar, Amir, bagus. W ini kan ke bawah, tetapi bidangnya ini miring. Maka W-nya harus mengikuti arah bidangnya. Arah bidangnya ini. Berarti W bisa kita uraikan ke arah bidangnya, berarti yang ke sini. Sama satu lagi ke sini. Nah, mana yang ke sini? Mana ini? Ini pakai apa? Ini pakai apa? Hafalkan. Di garis miringnya selalu pakai sin. W sin. Kalau di sini sin berarti otomatis di sini W cos. Maka normal arahnya sama dengan W cos nih. Ini ke atas, ini ke bawah. Jadi ini nilainya adalah W cos. Nah, ini penggunaan dari aksi reaksi untuk menentukan garis normal. Garis normal dipakai buat apa? Nah, kalau dilanjutkan ya, garis normal ini nanti normal digunakan untuk menghitung apa siapa tahu? Friction atau gaya gesek. Karena rumus gaya gesek apa? Mu itu koefisiennya dikali dengan normal. Nah, normalnya tergantung bentuknya bagaimana nanti di sini gitu loh. Nah, kalau dikembangkan lagi ini nanti dipakainya di hukum Newton. Jadi misalkan ada benda bergerak ke kanan kalian ya. Jadi ada kotak ditarik ke kanan dengan gaya F tapi di sini ada friction. Ini M. Nah, A-nya berapa? A-nya berapa? Ya, A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya apa? Ya, F dikurangi friction. Frictionnya apa? Ya, kayak tadi. Frictionnya sama dengan mu dikali normal. Atau mu dikali M kali G. Pemanfaatannya, penggunaannya nanti kalau lebih jauh seperti itu. Oke, cukup. Lanjut, kita bahas nomor 13. Aduh, cepat banget sih waktunya. Silakan. Materinya tentang listrik.
Potensial listrik. Pakai logika silahkan, boleh. Tapi logikanya yang sesuai ya. Sebenarnya tidak semua soalnya susah ya kalau kita bisa menggunakan logika dengan tepat. Baru satu orang. Satu menit, baru 2 orang. Enam orang. Sembilan. 10. 3 lagi. Oh, waktunya habis. 8 orang menjawab E, 3 orang menjawab D. Bentar, kok lama ini prosesnya. Oke, kita bahas langsung deh. Materi potensial listrik. Jadi misalnya kita punya sebuah bola nih. Bola ini, Oke. Bola ini ada muatannya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, apabila mempunyai muatan, maka di sini mempunyai potensial. Jadi ini mempunyai potensial listrik. Nama lain dari potensial listrik itu sebenarnya tegangan ya, mirip ya bahasanya. Sama-sama volt nanti. Nah, berapa nilainya? Nilai tegangan atau potensial listrik V, volt, itu rumusnya adalah K dikali Q muatan per R. R itu apa? Radiusnya. Aduh, tadi salah. Bentar, saya salah naruh. Tadi saya muatannya saya hilangin dulu. Oh, waktunya udah mau habis lagi. Misalnya ini positif. Positif ya, misalkan aja ini. Oke. Sekarang kita hitung potensial di masing-masing titik. Biasanya seperti ini. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. A di pusat, B di antara pusat dan permukaan, C di permukaan, D di luar. Nambah dikit waktunya ya, maaf ya. Nah, berapa nilai potensial listrik? Nilai potensial listrik dirumuskan dengan KQ per R, yaitu radius. Radius itu berarti dari A sampai C. Nah, nilai potensial di dalam bolanya ini semuanya rata, nilainya sama semuanya. Mau di posisi manapun nilai potensialnya adalah sama. Jadi V di A sama dengan V di B sama dengan V di C. Tetapi cara menghitung voltnya ini menggunakan V-nya yang miliknya C. Maksudnya gini ya, ulangi. Meskipun kamu mencari volt di titik B, potensial di titik B, tetapi cara menghitung menggunakan rumus ini tetap R-nya itu menggunakan R dari A sampai C, maksudnya gitu loh.
Maksudnya seperti itu. Kalau di D sama enggak? Tidak sama. Ini tidak sama dengan V di D, tidak sama. Kalau di D bagaimana? Kalau ini R, nanti ada tambahan di sini R kecil, maka kalau V di D, ini nilainya adalah KQ per R ditambah R kecilnya ini. Nah, ini cuma tambahan materinya. Sekarang kita ke sini. Nah, sekarang volt dengan R, ini perbandingannya bagaimana? Sebanding atau terbalik? Terbalik ya, terbalik. Kalau terbalik berarti kita bisa menggunakan persamaan perbandingan ini untuk menyelesaikan soal di sini. Sebuah balon udara memiliki jari-jari 6 diberikan potensial sebesar 1.200. Jika gelembung tersebut diberikan potensial sebesar 2.800, maka jari-jarinya akan menjadi berapa? Pakai gitu aja. V1 per V2 sama dengan karena terbalik. R2-nya yang di atas, R1-nya yang di bawah. V1-nya berapa? 1.200. V2-nya mintanya 2.800. R2 dicari. R1-nya 6. 6. Coret. Coret lagi deh. Bagi berapa? 4. Ini 3, ini 7. Gitu kan? Berarti R2-nya berapa? 18 bagi 7 ya. Nggak pas angkanya ya? Sekitar berapa ini? 2. Oh, nggak pas angkanya ya? Jauh banget ya. Apa saya salah hitung atau gimana? 1.200 derajat. Kan tadi R-nya sebenarnya perbandingannya terbalik. Oh, sebentar. Oh, saya tahu. Sorry. Perbandingannya tidak seperti ini ya. Sorry. Ya, saya tahu. Oke. Benar. Perbandingannya kita tidak menggunakan perbandingan ini yang terbalik ini. Kenapa? Kalau terbalik ini kita hanya membandingkan pada satu bola saja sebenarnya. Tapi karena ini kan ada 2 bola ya, 2 balon, dianggapnya 2 balon. Berarti hanya ukurannya aja. Berarti kita nggak bisa pakai ini. Sorry. Oke. Saya terlalu terpaku pada rumus berarti ya. Ya. Analisis yang lain. Kita bandingkan dengan volumenya aja. Atau besarnya aja. Benar. Ya, ini berarti kalau dengan size-nya ini berarti perbandingannya sebanding ya. V1 per V2 ini sebanding dengan R1 per R2 ya. Karena kan hanya ukurannya aja, hanya ukuran size-nya aja. Oke. Kita nggak pakai persamaan ini ternyata. Kalau persamaan ini dipakainya kalau ini melibatkan satu tempat aja, satu bolanya aja. Jadi V di sini dengan V di sini minta perbandingannya berapa gitu. Berarti pakai ini benar. Kalau ini 2 bola yang dianggapnya berbeda, 2 balon yang berbeda. Oh iya. 2.800. Ya, berarti ini sebanding ya, dianggapnya sebanding aja berarti. Ya, kalau ini 6. Ini coret dulu, ini coret, ini 2. R2-nya berarti 7 ya. 12 bagi 28 bagi 2 deh. 14 ya. Oh iya, 14. Ya, sorry. Persepsi saya tadi pakai persamaan yang potensial ini, tapi ternyata bukan. Ya, ini hanya ukurannya aja, berarti sebanding kalau ukuran. Satunya kecil, satunya besar, ya otomatis lebih banyak yang besar dong, gitu ya, secara logika ya. Oke, mohon maaf ini waktunya saya nambah 5 menit dari waktu yang sebenarnya.
kita cukupkan karena kalian harus istirahat dan nanti dilanjutkan lagi, materinya banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.